immediate. Terus mereka nanya, ini ada banyak sekali kerusakan di Indonesia. Di mana para ulama? Sekarang kenapa para ulama terpecah-pecah? Aku bilang enggak kok, sekarang solid ulama. Solid di sana gitu, Ustaz. Tapi itu dalam teori politik ada loh, Ustaz. Gimana? Ada istilahnya diperbolehkan untuk melakukan eksklusi terhadap power of exclusions, judul bukunya, Ustaz. Oke. Dan salah satu kenapa orang bisa dieksklusi gitu ya, Ustaz, dari tanahnya sebenarnya atau diambil tanahnya. Salah satunya itu ada legitimasi, Ustaz. Dan ini legitimasi sosial religius. Sosial religius, dan paling mudah adalah menggunakan agama untuk melakukan legitimasi. Pantesan. Jadi, aku baru nyambung. Gimana? Jadi kenapa tambang batu bara diberikan kepada para ulama dan para nggak cuma ya? Islam ya, kepada pemuka-pemuka agama. Tujuannya untuk melegitimasi bahwa ini adalah barang yang benar, dan ketika ini benar, kalian tidak apa-apa dirugikan dan kalian harus keluar dari kampung kalian. Karena ini adalah perintah agama untuk kebaikan orang-orang di luar kampung kalian. No comment lagi gua. Serius. Aduh, sedih aku. Itu di dalam politik power of exclusion itu salah satu yang paling besar adalah legitimasi melalui pemuka-pemuka agama. Dan ini nggak cuma Islam, Ustaz. Ya benar, semua. Di semua. Tapi masalahnya katanya Panji yang Kristen nolak. Betul, PGI nolak. Kami ketemu langsung sama Sekjen. Pola pikirnya gimana tuh? Kenapa PGI nolak? PGI bilang kami nggak punya kemampuan. Ini mereka jalan tengah ya. Beberapa kali aku ketemu Sekjen PGI bilang bahwa bagi mereka nggak punya kemampuan mengelola tambang dan mereka nggak punya keahlian di situ. Dan mereka yang kedua tuh aku agak terkejut juga ya. Mereka bilang bagi kami ini lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya. Mana kayak baca Quran nih? Iya, baik bagi mereka maupun bagi jemaat mereka. Aku rasa alasannya ada satu lagi sih. Betul. Karena mereka minoritas. Betul. Itu juga karena nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Betul. Ya dalam politik mungkin. Karena kalau klaimnya NU dan Muhammadiyah kan mereka bilang kami bisa manfaatin untuk ini. Tapi by the way, harusnya kan mereka tanya yang ahli kan. Betul. Tanya Mas misalnya, Mas ada nggak sih cara lain untuk dimanfaatkan? Betul. Gitu misalnya. Atau misalnya diambil tambangnya terus direstoratif gitu misalnya. Itu baru oke kan sebenarnya. Tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan norma itu juga kan, Ustaz. Oh, gitu. Kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa tidak boleh memberikan prioritas terhadap ormas-ormas, termasuk ya ormas Islam di dalamnya. Siap banget. Artinya nggak boleh tuh Mahkamah Konstitusi sekarang. Tapi bantahannya ya kan Mahkamah Konstitusi belakangan munculnya baru yang sekarang. Tapi maksud saya apalagi yang mau kita percaya gitu.